Senjata itu kan doa. Udah tuh sabar. Jangan nak atur Allah. Jangan nak udah kecil hati sama Allah. Oh ya Allah, ampunilah sholat. Ampunilah sholatku. Allah kepelit kau ya Allah. Puji ya Allah. Kau siapa? Kau nak andalkan ibadah kau. Ibadah kau lagi bernilai di hadapan. Dosamu lebih banyak. Kalau tidak mandang Rasulullah, apa yang mandang Allah? Kita ini dipandang oleh Allah karena umatnya baginda besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lihat seluruh para aulia Allah, lihat para sahabat, mereka mulia karena mengikuti Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ya muhawwilal ahwal hawwil halana ila ahsanil hal. Allahumma ya kafiyal bala ikfinal bala qabla nuzulihi minas sama. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa wa qalbin la yakhsha wa ainin la tadma wa nafsin la tashba wa amalin la yurfa wa du'a illa yusma. Ya arhamar rahimin wa ya akramal akramin wa ya dahirad dahirin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah wa syukurulillah ala ni'amillah. Segala puji hanya milik Allah, Zat yang maha sempurna, Zat yang mengutamakan Rahman dan Rahim buat kita semua. Walaupun kita masih bermaksiat, Allah terus masih beri nikmat. Walaupun kita terkadang lalai kepada Allah, Allah beri peringatan kita untuk kita kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu mari kasih sayang Allah yang Allah berikan sampai malam ini benar-benar kita jaga, benar-benar kita isi dengan hal-hal yang bermanfaat, dan tentunya sebagaimana yang dicontohkan oleh baginda besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwa beliau itu senantiasa mengajarkan kepada para sahabat-sahabatnya. Yang pertama, kalau mulut kita tidak baca dakwah, artinya mengajak kepada yang ma'ruf, mencegah kepada yang munkar, lebih baik diam. Sebab 80% dosa ini berawal dari mulut. 80% itu dosa berawal dari mulut. Apa yang dijengok mata itu yang galak mulut keluarkan. Apa yang didengar itu yang kadang-kadang mulut galak keluarkan. Itulah Nabi ngajarkan, kalau kita tidak baca amar ma'ruf nahi mungkar dalam ucapan kita, lebih baik diam. Apalagi jelas As-Sufyan As-Sawri, Sayyidina Sufyan As-Sawri, di zaman beliau lebih kurang 300 tahun yang lalu, beliau menyampaikan dewe, azaz zaman sukut. Itu zaman beliau. Ini zaman lebih baik banyak diam, jangan banyak komentar. Ini kan zaman banyak orang yang tidak ngerti melok ngomong. Ini zaman orang yang tidak paham tapi cak-cak paham. Akibatnya dosanya bertambah. Raqib wa atid tidak pernah istirahat. Raqib wa atid itu tidak pernah istirahat, mencatat apa yang kita ucapkan, mencatat apa yang kita perbuat. Oleh karena itu Rasul berpesan kepada para sahabat, kalau kamu tidak bisa dakwah, mengajak kepada yang ma'ruf, mencegah kepada yang mungkar, diam. Boleh ngomong yang kedua, yaitu zikrullah. Zikir kepada Allah.
ingat Allah. Kita ini mesti banyak ingat Allah. Kalau memang belum baca ingat Allah, sudah diajarkan dalam kitab Bidayatul Hidayah yang kita bahas, yang diajar oleh guru kita yang mulia Al-Habib Ali Karor bin Muhammad Al-Haddad, yang mudah-mudahan Allah terus berikan kesehatan, kekuatan lahir dan batin. Setelah ba'da solat subuh sampai menjelang matahari terbit, isi zikir dengan doa yang alhamdulillah atas jasa ulama dirangkum dalam kitab Wirdul Latif yang disusun oleh Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Itu berisi zikir dan doa. Yang kedua, baca Quran. Kalau di pesantren itu habis baca Wirdul Latif, baca Yasin. Yang keempat, tafakur, ingat dosa. Biasanya mengingat dosa, ingat Allah. Udah baca ingat dosa, ingat mati. Biasanya mengingat mati, ingat Allah, ingat akhirat. Mukmin yang cerdas itu pikirannya akhirat, bukan pikirannya makan, bukan pikirannya cuma dunia dan dunia. Perlu digarisbawahi, Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam menyatakan dunia ini tidak katik nilai, hadirin. Kalau dunia ini ada nilai, maka seekor sayap nyamuk sekalipun tidak bakal dinjuk dunia ini sama wong kafir kepada Allah. Jadi jangan kita yang ada iman kepada Allah ini melulu cuma mikiri dunia. Besok makan apa? Jangan dipikiri. Besok makan apa? Yang penting doa, usaha. Kau makan apa besok sudah ada rezekinya. Tinggal kalau pengen jadi ibadah, doa. Sholat secara bahasa berarti doa. Subuh dulu. Dalam subuh ada kunut, berharap Allahumma hadina fiman hadait, ya Allah. Ya Allah, unjuk kami hidayah sebagaimana Kau yang unjuk hidayah. Unjuk kami hidayah sebagaimana orang yang telah Kau beri. Karena Nabi menyatakan ada yang pagi beriman, sore sudah kafir. Kita minta jangan sampai hari ini sore kita jadi kafir. Itu doa. Tentu usaha. Yang ada pancing bawa pancing, yang ada jalo bawa jalo, yang ada cangkul bawa cangkul. Coba hadirin renungkan lagu cicak-cicak di dinding. Itu kan cicak itu cuma berjalan. Nyamuk mendekat, nyamuk yang Allah kirim untuk mendekat kepada cicak. Yang penting cicaknya berjalan. Kalau cicaknya mendekat tak nyamuk, tak hati ikhtiar cicak. Bergerak, al-harakah barokah. Bergerak itu berkat, hadirin. Kalau mendekat bagaimana ada keberkahan? Keluar, silaturahmi. Keluar, minta sama Allah. Itulah sebelum kita keluar, hebat Rasulullah mengajarkan duha. Allahumma in kana rezeki fis sama, ya Allah, fa'anzilhu. Kalau rezeki di langit, turun ke ya Allah. Karena kita kan ada kekuatan kecuali dengan doa. Senjata itu kan doa. Sudah tuh sabar. Jangan nak atur Allah. Jangan nak udah kecil hati sama Allah. Oh ya Allah, aku nilah sholat, aku nilah sodako. Allah kepelit Kau ya Allah. Puji Allah. Kau siapa? Hah? Kau nak andalkan ibadah Kau. Ibadah Kau lagi berbadu nilai di hadapan. Dosamu lebih banyak. Kalau tidak mandang Rasulullah, maaf baik mandang Kau. Kita ini dipandang oleh Allah karena umatnya baginda besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lihat seluruh para aulia Allah. Lihat para sahabat. Mereka mulia karena mengikuti Rasulullah. Mereka mulia karena mencintai Rasulullah. Mereka dipandang oleh Allah karena mengikuti syariat baginda besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau kita pengen ngomongnya yang kedua berisi zikir, sholawat. Tak baca amar ma'ruf nahi mungkar, ngomong, diam, zikir. Kalau Ustaz Ali Umar Thayyib tambahi berpikir. Berpikir situ, oh ya Allah, nikmatmu banyak. Jangan berpikir, ngapalah tetangga dak sholat berduit baik. Oh tetangga jual sabu lemak baik hidup dia. Aku di sholat, saudaraku banyak nih yang bencana. Hadirin, ukuran kita Nabi, bencana Nabi, besak bencana Nabi, besak bencana gitu. Sampai Nabi Dawud ngomong dalam hadis riwayat Imam Tirmizi, inna izamil jazaa ma'a izamil bala. Semakin banyak kebaikan, semakin banyak bala dan ujian. Ngapa? Allah pengen menguji mereka. Ridho tak dengan ujian Allah? Ridho, Allah ridho.
Kalau kita meroto, uji Allah, kalau kau tidak redo dengan takdirku, kau tidak redo dengan ketentuanku, cari bumi selain bumiku, cari Tuhan selain aku. Nak kemana kita? Dalam sungai punya Allah, nak ke udara punya Allah. Jadi belajarlah redo dengan ketentuan Allah. Redo dinjuk orang tua susah. Redo dinjuk kehidupan apa adanya ini redo. Baru akan datang keberkahan dari Allah Subhanahu. Yang ketiga, kita di mulut mendak baca amar ma'ruf nahi mungkar, tak baca zikir, tilawatil Quran. Nabi ngajarkan. Itulah yang digawe oleh sahabat sehingga memiliki kedudukan yang luar biasa. Jingok Sayyidina Utsman bin Affan lagi baca surah Al-Kahfi, dibunuh oleh Ibnu Muljam. Itu amalannya lagi baca Quran. Lihat Sayyidina Umar bin Khattab, lagi ada riwayat menuju ke sholat subuh, ada balik sholat subuh, habis melakukan kebaikan, dibunuh. Ya jadi jangan kena gara-gara sekarang banyak di medsos, imam masjid dibunuh, ya, mulai takut galau ke masjid. Woi, menak mati-mati itulah. Apa kata Rasulullah SAW? La fata ila ali, wala saifa ila dzulfiqar, wala mauta illa bil ajal. Tak kata pemuda selain Ali. Karena pemuda Sayyidina Ali itu contoh, tak jauh dari Rasulullah. Kecerdasannya luar biasa. Satu pertanyaan orang kafir dijawab dengan 10 pertanyaan. Atau orang kafir itu, ya Ali, kau ini katanya disebut dengan apa namanya, pintunya ilmu. Ana madinatul ilmi wa aliyu babuha. Kau disebut pintunya ilmu. Coba kau jawab, apa perbedaan ilmu dengan harta? Satu jawaban beliau, al ilmu yahrusuka wal mal tahrusuk. Kalau ilmu nyago gitu, kalau harta gitu yang nyago. Salah satu jawaban beliau, 10 pertanyaan. Berarti benar-benar beliau itu cerdas. Itulah pemuda harus cerdas. Sebab yang namanya setan memang ngejar yang namanya pemuda. Kalau sudah pemudanya bengak, pemudanya lolo, tuanya nyusu, tidak payah lagi, tuanya bakal jadi gombongan setan. Tak bengak. Itulah apa yang pemuda ini harus belajar, harus cerdas, harus benar-benar bisa mengerti. Ya, bagaimana tata cara ibadah, bagaimana tata cara toharo, bagaimana cara berpolitik secara Islam. Mesti pintar, mesti cerdas. Itulah jangan jauh dari majelis taklim. Kaget Ustaz, sekarang ini majelis, jangan takut, pergi-pergi baik. Ya, tapi tetap waspada. Ya, jalan jangan sombong, ketemu wong ucapkan benteng gitu, Assalamualaikum. Jangan kita berjalan buka kancing dua iko, bong nengok dijeliti, ngapa kau ngawas-ngawas? Nah cepat mati yang cari. Paling tidak cepat ke kapal di kasur gitu. Jadi 3 hari ini kita jago supaya jadi kebaikan buat kita, supaya ilmu jadi manfaat, agar mudah-mudahan duduknya kita di majelis taklim bukan hanya duduk, bukan hanya nimba ilmu, bukan hanya banyak ilmu, tapi ilmu itu kita amalkan dengan amal ma'ruf nahi mungkar. Tidak baca dengan zikir kepada Allah, sholawat kepada Rasulullah. Kalau pun tidak baca, tilawatil Quran, baca Quran. Ayo, udah berapa kali hatam? Berapa kali hatam? Sebelum kita masuk materi, jamaah kami ada nenek-nenek. Tadi kan banyak ngajar ibu-ibu, ada nenek-nenek. Beliau terakhir dioperasi matanya. Ngaji tidak baca lagi. Datang, gawat toples, sosis yang plastik, isi batu koral dulu yang jalan banyak yang warna merah, si kecil. Aku dia nyai. Itulah aku kesini, Ustaz. Aku nak nanya. Ini nih batu kulhuku. Jadi asa aku habis. Karena aku tak baca Quran lagi, mata aku lah kabur. Jadi aku nyekel batu koral. Qul huwallahu ahad, Allahu somad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Nah ini sama inilah kulhu aku. Terus maksudnya ini, boleh tak batu kulhu ini kaget? Asa aku meninggal, aku dekatkan jenazahku di liang lahat. Pikirannya sudah mati. Pikirannya apa yang pacak nolong dia di alam? Masya Allah nyai.
taruh nyai, itu bakal jadi saksi, jadi pelita, jadi penerang di alam kubur. Sama hanya kalau kita disunahkan dalam kitab Iyanatul Thalibin, kalau ada yang meninggal, untuk bantalan kepalanya, jangan kaki sama kemaluannya, bagian kepala sama punggung baik. Bacakan surah Al-Qadar. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadri khairun min alfi syahr. Nazalul malaikatu waruhu fiha bi izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Itulah ngaku jangan ditaruh di kemaluan sama kaki, karena ini tanah yang sudah dibacoi ayat Quran. Itu bersinar hadirin. Madai, berarti tidak beriman sama Quran. Satu huruf Quran itu 10 malaikat. Malaikat tercipta dari masih tak percaya? Matilah dulu. Jika dibaca ke tidak bersinar, BA, tak bersinar Ustaz. Dengan banyak orang tidak percaya. Itulah akhirnya imannya tidak dipakai. Yang dipakai cuma otaknya baik. Otak dan otak. Dalilnya apa Ustaz? Madai Ustaz. Nenek kau sudah yang galak teringam baik. Jadi hadirin, ini kehebatan wong tua dulu. Nah kita yang masih muda ini, ayo berpikir ke depan. Ayo, apa yang nak kita bawa? Umur rahasia. Banyak yang muda sekali cabut oleh malaikat. Kami lewat tadi taklim ngisi di Masjid Al-Ikhlas, ada yang 42, ada yang 40 dicabut. Nah kami 48 nggak lewat. Hati yang nak dekat 40. Nah, jadi artinya hadirin, jangan kita nunggu nak tua. Baiklah, kita masuk ke materi sambungan kemarin tentang syarat sah sujud di dalam sholat. Kan sujud merupakan arkanus sholat. Setiap rukun sholat itu, baik sholat wajib maupun sholat sunnah, rukun sholat itu harus kita penuhi. Sikok rusak kalau sholat itu. Itulah sholat itu terus kita jago. Bila perlu habis sholat cak mano perubahannya, masih tak kita berani berbuat dosa. Habis sholat masih tak kita berani bohong. Berarti ada apa sholat itu? Ada yang belum benar. Benari. Jangan kalau kita udah sholat merasa bakal salah. Jangan. Iblis ahli ibadah tidak menjamin masuk surga. Itu sejarah hadirin yang perlu digarisbawahi. Jangan lengah dengan ibadah. Karena salah satu trik setan, kita dibuatnya lengah dengan ibadah. Sudah, kau tenang deh pada majelis. Pahala kau besar. Tenang deh, kau kan sholat. Pasti surga. Seorang mukmin yang cerdas, kalau habis ibadah, dia koreksi ibadahnya. Ngapa kok aku lah sholat? Tadi kurang khusyuk kok. Ada apa ibadahku? Beneri. Ya, itu. Kita kerja baik, hasil tidak memuaskan. Kita perhatikan, ngapa lah tidak memuaskan. Suhadi, sebagai bisnismen, ngapalah hasil hari ini kok kecil? Ada apa ini? Ditanya, ngapa sepi? Aku buka tengah hari. Oh, pakar. Kau kan sama buka jam 6. Kau buka tengah hari. Ngapa kau? Oh, kau ngomong apa kau? Berhenti kau. Oh, urusan dunia lagi nak kita cek. Apalagi urusan ibadah. Nah, jadi sekarang masalah sujud. Surutus sujud sab'atun. Syarat sah sujud ada 7. Dan kemarin sudah dijelaskan, ada berapa sujud? Sujud ada berapa? Sujud dalam sholat, sujud sahwi, sujud sajadah, sujud syukur. Ini yang boleh. Jadi sujud sama wong tua nyium kaki tidak boleh. Ya, kita yang merintahkan sujud itu hanya Allah. Allah cuma sekali nyuruh sujud sama manusia, yaitu disuruh sujud sama Nabi. Sampai Nabi Muhammad SAW menyatakan, kalau seandainya manusia disuruh sujud, maka kata Rasul, ku perintahkan istri untuk sujud sama suami. Tidak diperintahkan. Jadi kalau kita yang budaya cium kaki, cuci kaki pakai banyung, cium minum banyungnya, tak usah lah. Yang penting minta maaf. Senang kalau mumpung masih hidup, mumpung masih sehat. Aku pengennya burgo, njo. Aku kepengennya beli kan. Nah itu dah usah. Cium-cium kaki itu bahaya loh, bisa syirik nanti. Karena tidak diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sujud cuma 4 ikut lah. Sujud dalam sholat, sujud sajadah,
sujud sahwi, sujud syukur. Syarat sah sujud yang pertama kemarin sudah dibahas, ayyasjuda ala sab'ati a'dha. Sujud harus pada 7 anggota sujud. Sujud pada 7 anggota. Satu rizki apa? Apa? Kening. Kening, dahi. Kalau bahasa Arab itu jabahatun. Di sini dijelaskan yang namanya jabahatun itu jaraknya ma baina suddaghain taulan wa ma baina sya'ril ra'si wa sya'ril hajibain ardon. Enak ini. Inilah batas yang namanya dahi. Jadi ini masuk dahi kalau nih. Nah, kalau dari pucuknya ini lebarnya, ini panjangnya nah. Sampai batasnya jabhaten, alis. Jadi kalau di sini luko masih baca sujud sini. Luko kalau Ustaz, ya sudah darurat. Jangan galak usah hidup, boy. Ya, ini kan sini baca. Kalau Ustaz nyampak ke motor ngebut galak gino. Awak belum baca. Aku juga Ustaz ngebut, Ustaz lah baca. Belum baca. Ini kan ada kalau kali Ustaz ngebut pulau. Jadi artinya hadirin yang dirahmati oleh Allah, ini jabahatun. Ya, satu. Yang kedua, hadis 7 anggota sujud. 2 dan 3 di sini dijelaskan wabutunu asabiil kafain. Yang tertutup ini kafain, telapak tangan. 2 ekor ini mesti menyentuh tempat. Kalau kita sujud ngangkatlah ini, secara otomatis tidak sah sujud kita. Tidak sah sujud kita, tidak sah salat kita. Dan sunnahnya ketika sujud, jari jemari tangan ini semuanya menghadap ke arah kiblat. Jangan rapatnya, jangan rendahnya, sedang baik. Lemeskan. Apa namanya kalau bahasa? Benar-benar jangan ada kekuatan. Lemahkan. La haula wala quwata illa billah. Kalau kita kuat, itu seakan-akan kita masih ada keakuan kita. Itulah mohon maaf. Kalau kita bangkit dari sujud kedua, tegak naik. Kan sunnahnya sebelum bangkit dari sujud yang kedua duduk istirahat. Nah itu ketika bangkit kan Allah ada kan. Nah jangan cak ini gitu. Kalau cak ini menandakan kekuatan kita, menandakan masih kegagahan kita. Lemahkan benar-benar. La haula. Jangan ada keakuan lagi di saat sholat. Benar-benar Allahu Akbar. Itu ngapa setiap takbir intikal akui Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kata yang besar kecuali Allah. Aku hilang galau. Hebat aku, kayu aku, gagah aku, pangkat aku, kedudukan aku, mamang aku, bah aku hilang. Allahu Akbar. Itu ngaku diucapkan di dalam sholat. Itulah ngapa kalau pengen kita dialog sama Allah, sholat. Kalau pengen dekat dengan Allah, banyak sholat. Yang kedua B. Yang kedua dan 3 tadi 1 kening, 2 dan 3, 2 telapak, 4 dan 5 aset, rukbatani, dengkulnya, rukbah. Dengkul apa lutut ini? Hah? Kamu baik. Nah, mesti nyentuh. Baru wabutunu asabiil rijlain. Butun perut. Tadi kan butuni asabil kafen. Ini kafen, butun perut. Sekarang perutnya kaki. Ini luarnya kaki, ini dalamnya kaki asabi. Butuni asabi. Di dalam jari-jari kaki. Kalau baca limo-limonya, kalau tidak baca sikok jadilah. Kalau kaki tidak kasih masalah, datang dia ketika sujud, telapak kakinya ngelepek mah ini, tidak sah sujud. Ya, hati-hati, benar-benar, jangan main-main. Ingat itu 7 anggota sujud. Yang mana sunnahnya dulu ketika kita sujud? Di sini dijelaskan sunnahnya ketika kita nak sujud. Yang kita campakkan pertama kali itu adalah rukbatain.
2 dengkul gitu. Baru kafain tangan. Baru jabhatun dahi gitu. Kalau kita tangan dulu boleh baik. Karena ini sun apalagi kita gemuk kan. Nomor 2 sekarang syarat sah sujud. Wa antakuna jabhatuhu maksufah. Ingat, antakuna jabhatuhu. Yang kedua, keningnya harus maksufah, harus terbuka, walaupun terbuka sedikit. Jadi tadi ketempel oleh salompas, oleh selasiban, tapi mesti ada yang lain terbuka. Maka secara otomatis sujudnya sah. Kalau tertutup tidak sah. Itulah bunuhnya kopiah. Kalau kata kopiah topi balik ke. Nak bagus lagi kopiahnya warna putih. Ay ustaz kata Pak Haji. Bukan masalah Pak Hajinya, sunnahnya. Supaya pikiran kita ini bersih, jangan kotor terus. Jangan pikiran yang macam-macam. Belajar berpikir putih, berpikir bersih. Itu maksudnya putih ini. Salah satu simbol bahasa perumpamanya mah itu kata ulama. Ngaku Nabi itu senang yang putih-putih, kena pakainya malaikat. Ngaku putih-putih, lebih cepat kedinguan kotornya. Ngaku putih-putih, ayo belajar bersih-bersih. Karena kita bakal menuju yang maha bersih. Itulah ngaku Allah cinta sama orang yang taubat dan mensucikan diri. Karena kita kan pasti ada dosa, atau kealpaan. Tapi kalau kita taubat, minta sama Allah istighfar 100 kali, sholat taubat tidak tinggal. Ini nih ada fotokopi nih dari sahabat kami Pepi. Sholat taubat yang diajarkan oleh guru kami Kiai Haji Umar Thayyib. Ya yang bagus kita gawikan. Malah di sini dijelaskan oleh beliau. Beliau ini kalau nulis pembelajaran tentu ada dasar landasan kitab. Sholat taubat itu malah diajari oleh beliau sebelum sholat taubat Fatihah dulu. Al-Fatihah dia di taubah zahiran wa batinan. Ya Allah, aku berfatihah dengan niat taubat zahir batin, ya Allah. Ya. Dan minta juga kesehatan lahir dan batin, keafiatan lahir dan batin. Baru wa ila hadratin Nabi. Fatihah dulu sebelum sholat taubah. Sholat taubah berapa rakaat? Taubat berapa rakaat? Minimal 2, benar koyok, Masya Allah. Ya sebanyak-banyaknya boleh, tapi 2 baik, karena taubat ini mutlak. Ya, itu bagusnya sholat sunnah yang muakkad. Muakkad itu sholat sunnah yang tidak pernah Nabi tinggalkan. Usolli sunnat taubah lillahi ta'ala. Rakaat pertama beliau mengajarkan setelah Fatihah ayat kursi sekali, kulhu 11 kali. Alam kebanyaknya Ustaz. Inilah kita mengibadat banyak ngerutuk, menduit dikit, ribut. Ngapu? Semakin lama kita tegak sholat, semakin banyak berguguran dosa kita hadirin. Jangan kita anggap sepele tegak dalam sholat itu. Semakin lama tegak, semakin banyak dosa berguguran. Ayatul kursi kulhu kan pasaran ini. Biasanya apa? Nah, Allah tidak perlu nangis, tak apa-apa. Cuma di rumah baik, jangan di masjid. Lama lading sal pulau, jauh kemasukan. Di rumah. Allah. Kalau macu ayatul kursi, maka habis Fatihah ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Langsung tidak usah isti'azah lagi, karena isti'azahnya sudah sebelum alfa. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. 8 nama Allah dalam ayatul kursi. Itulah kenapa ayatul kursi disebut dengan jantungnya Al-Quran. Bukan main-main ini. Belis takut. Ya cuma jangan maco baik. Depan pasir lana, nyago terak. Ketemu kuntilanak, baca ayatul kursi, ketawa tambah kuat kuntilanak itu. Tidak berlari. Makanya kuntilanak itu ngomong, sama BCS. Kau pacak maco, pacak aku. Kau maco tapi kau bohong. Kau maco tapi kau mudik bohong. Kau sholat tak do, puasa tak do, aku itu tak ada takut sama kau. Nah, asal ini nah. Dia yang berlari akhirnya. Ayat kursi habis, kuntilanak tambah kuat ketawa, berlari dia. Nah, hati. Jadi bacaan tu cuma penghubung, tetap yang menjadikannya adalah zatnya Allah Subhanahu. Jangan bertuhan dengan bacaan. Kulhu, Masya Allah, ini amalan Syekh Abdul Qadir Jailani kulhu ini.
Ya, kalau kita yang belum umur 40 jangan coba-coba ngamali kulhu. Panas ini. Ya, nak marah baik adik dia. Hebat ini. Ada kan di Mekah itu pernah kejadian hadirin. Itu tanah Mekah miring. Tanah Mekah miring. Pernah tak kamu nengok tanah Mekah miring? Nah, kamu tidak pernah? Ini dalam kitab miring. Ditanya oleh ada seorang wali Allah, kenapa nih pacar bisa miring? Ribuan malaikat turun menyaksikan wafatnya seorang ulama yang galak ngamali suratul Ikhlas. Kan main-main nih. Hebat surah Al-Ikhlas ini. Hebat gak loh surah itu. Tapi salah satu keutamaannya. Tadi yang belum 40, pesan dari guru kami, jangan coba-coba baca kulhu banyak-banyak. Ya, itulah kami galak ngedik bacaan-bacaan banyak-banyak. Salawat baik. Bahaya di kamu kali. Oh, sejuk kami itulah kali. Jadi rakaat pertama setelah Fatihah ayatul kursi, pas kulhu Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Kalau disambung boleh tapi tambahin nun iwat. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahadunillahus samad. Ustaz ini macam-macam. Tak kati nun sambung di surah Al-Ikhlas. Iyo, tapi dalam ilmu tajwid kalau tanwin di ujungnya setelah itu ada alif lam, maka secara otomatis ada nun iwat. Nah itu ya, tuh. Jadi setiap kulhunya baca bismillah. Oke, setelah sholat taubatnya, rakaat kedua itu juga habis Fatihah ayatul kursi sekali, kulhu 11 kali. Habis itu baca sayyidul istighfar. Dalam kitab Riyadhus Shalihin, siapa baca sayyidul istighfar 7 kali habis maghrib, 7 kali habis subuh, habis maghrib menjelang malam, habis subuh menjelang siang. Kalau dia meninggal di 2 waktu itu, dia dicatat sebagai kelompok husnul sayyidul istighfar. Oncak, nah ini dihafali. Jangan lagu dangdut dihafali. Ini oncak, nak mati selamat. Allahumma anta rabbi, la ilaha illa anta, khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzubika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Imam Ghazali mengajarkan, ingat dosa kita bila perlu mentukan banyu mata kita. Mendak baca ingat dosa bentu banyu mata, maka tangis dari keras hati kita. Tidak nangis dengan dosa yang kita lakukan, tidak takut dengan azab yang bakal Allah timpakan sama kita. Tujuan nangis untuk melembutkan hati. Tujuan nangis untuk menghancurkan kekerasan hati akibat dosa kita. Latih nangis malam-malam sama Allah. Jangan cuma nangis duit tak hati. Jangan cuma nangis hilang pacar. Jangan cuma nangis koyung kena pisah sama bini. Jadi belajar nangis di hadapan Allah. Itu yang akan membuat kita lebih tenang. Lebih banyak dicurahi rahmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang nak fotokopi ini boleh silakan. Ini ada solat hadiah lil mayyit di dalam kitab Al-Mukhtar Limutol Al-Anwar. Siapa solat hadiah lil mayyit ini, tapi syaratnya misalnya mayyit khususnya untuk abah kita, orang tua kita dikubur. Nah, habis maghribnya kita sholat. Mak mana Ustaz? Lama lagi kubur. Apa gawikan? Siapa sholat ini? Nabi bersabda, niscaya Allah Subhanahu wa ta'ala kirimkan pada mayit di kuburnya 1000 malaikat penghibur. Berarti kalau kita lanang, cewek 5.000 kanan, 1000, 500 kanan, 500 kiri. Cewek, ya, kita tengok cewek di dunia lagi berdebar-debar di kubur. Ya, tambah lemak, nanti yang nengok. 1000 malaikat penghibur, 1000 cahaya, 1000 hidayah yang membahagiakan, 1000 karomah kemuliaan, 1000 pahala haji dan umroh, 1000 gedung mewah dan di surga, 1000 pahala syahid, 1000 pakaian ahli surga. Ini ada juga solat hajat dari Nabi Khidir alaihi salam. Ya, ini salah satu jamaah kita pernah ngamalkannya dapat bini dia. Ya, jadi siapa dapat bini lagi, amalkan solat hajat ini. Insya Allah, tangan bini. Yang kedua, di sini juga ada sholat wudhu, ya, dari beliau. Jadi kami sebagai santri beliau, teman kami tadi juga santri beliau, sebagai agar ilmu ini bermanfaat, selain kami pakai, yang nak maki boleh, secara umum diijazahkan oleh beliau, karena sesuai dengan materi kita memperbanyak sujud, semakin dekat kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan dapat dipahami. Mudah-mudahan kita terus
diberi oleh Allah ilmu yang bermanfaat, tidak hanya sebatas mendengar, tidak hanya sebatas melihat, tidak hanya sebatas hadir. Berikan kami kekuatan ya Allah untuk mengamalkan ilmu sesuai dengan kemampuan kami, dan berikan kami kekuatan ya Allah untuk menjauhi kebatilan sekuat tenaga kami. Berikan kami pertolongan dunia dan akhirat. Wafatkan kami semua dalam keadaan husnul khatimah. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa dinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afati minal fitani. Wallahu a'lam bisawab. Allahumma barik kami tarik wa lakum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.